Israel menyambut Sang Immanuel. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami dari kelompok Mendungan akan membawakan ragi roti dengan tema nyatakan Yesus dalammu. Kami di sini pada hari ini kita akan masuk ke hadirat Tuhan untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Saya mengundang Bapak dan Ibu, Saudara untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Untuk sebelum doa pembukaan, marilah kita pujikan Kidung Jemaat 4 ayat 5 dan 6. Hai mari sembah. Umatmu lemah dan dari debu, tetap pemegang janji-Mu penuh, kasih setia-Mu berlimpah terus, ya baik pembela dan Kalam kudus, yang Maha Besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian batu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Bapak Ibu, sebelum kami akan menerima sapaan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa Surgawi, Engkaulah sumber segalanya dan Engkaulah yang kami sembah dan kami puji. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Tuhan, kami para anak-anak-Mu, Bapak Ibu yang bergabung di kelompok Mendungan, datang menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan selalu memberkati kami sehingga pada pagi hari ini kami Engkau kumpulkan di tempat ini dengan keadaan selamat. Bapa di surga, jika sebentar kami akan mendengarkan, menerima sapaan firman-Mu, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memimpin kepada kami dari awal hingga akhirnya dengan keadaan selamat. Urapilah ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan nanti hanya menurut kehendak-Mu saja. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Sebelum renungan firman Tuhan dan pembacaan Alkitab, kita pujikan nyanyian pujian Kidung Jemaat 344, bait pertama dan kedua. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Namanya
Pembacaan Alkitab Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Glodia kunasehati dan Sintiki kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Klemes dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucap syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu kulihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nyatakan Yesus dalammu. Evan dan Ethan akhirnya pulang ke rumah Bapa di surga. Kedua anak ini adalah korban dari bom bunuh diri di Gereja Santa Maria Tak Bercela, Ngagel, Surabaya, Mei 2018. Saat kebaktian tutup peti, Weni, sang ibu, mengungkapkan kesedihannya dan kehilangan kedua anaknya itu. Di dalam keadaan itu, ia mengungkapkan dalam pernyataannya bahwa Weni mengampuni pelaku bom bunuh diri dan menyerahkan Ethan dan Evan ke pangkuan Tuhan. Dan pernyataan itu mengharukan pengunjung yang hadir. Semua kekuatan itu adalah dari kedamaian hati sang ibu. Ia tidak mengarahkan hati pada peristiwa sadis itu, melainkan sebisa mungkin ia mengarahkan hati pada Tuhan. Dan ia mendapatkan kedamaian. Bukan hanya Ibu Winnie yang bergumul dengan kesedihan. Bapak Gereja Agustinus juga. Suatu hari sahabatnya meninggal dunia dan ia sangat sedih dan terpukul. Berhari-hari ia mengurung diri di kamar, tidak mau makan. Ia sangat sedih dan terpukul. Sampai suatu hari ia berdoa, Tuhan, cahaya hatiku, bebaskan aku dari kegelapan. Tuhan, cahaya hatiku, biarkan aku menyambut cintamu. Sejak itu, ia menjalani hidupnya dengan damai seperti biasanya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, ayat 4. Nas itu salah satu nasihat Paulus kepada umat Filipi. Sekaligus menggambarkan keadaan Rasul Paulus di dalam penjara. Seolah Paulus mau mengatakan, apapun keadaanmu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekalipun kamu susah, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekalipun kamu dipenjara karena Injil, bersukacitalah di dalam Tuhan. Jangan sampai keadaan sukar membuatmu tidak bersukacita. Tapi mungkinkah? Mungkin.
karena damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Ayat 7. Banyak orang menderita, tidak bersukacita, tidak merasakan damai Tuhan, karena ketidakmampuan fisik atau mental, karena kemiskinan ekonomi, ketiadaan tempat tinggal atau pekerjaan, dan penolakan-penolakan. Mungkin juga di antara kita juga mengalami hal itu. Hidup kita begitu rentan dengan segala macam penderitaan di dunia ini. Disinilah nasihat Paulus tadi diserukan kepada mereka yang sedang menderita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Damai sejahtera Tuhan memimpinmu. Bagaimana kita mencapai sukacita dan damai sejahtera Allah? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 6. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Apakah bisa? Mulailah berdoa dan nyatakan permohonanmu. Seperti yang dilakukan Ibu Weni, seperti yang dilakukan Bapak Agustinus. Tuhan cahaya hatiku, bebaskan aku dari kegelapan. Tuhan cahaya hatiku, biarkan aku menyambut cintamu. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal dan akan memelihara hati dan pikiran kita dalam suasana sukacita dan damai dalam Kristus. Akhirnya, lakukanlah segala yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua kebajikan dan patut dipuji kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Semua ini bertujuan agar sukacita dan damai yang kita miliki juga dimiliki setiap orang yang ada di sekitar kita. Nyatakan Yesus, Sang Damai dalammu. Amin. Sebelum doa penutup dan syafaat, kita nyanyikan nyanyian tanggapan dari Kidung Jemaat 344, bait 3 dan 4. Sungguh aku nama Yesus, hati kita bergema. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya. Ibu Bapak, marilah kita menutup dalam persekutuan, kita menyiapkan materi ragi roti yang akan disampaikan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu di dalam doa. Pada saat ini kami membawakan doa syafaat untuk keberadaan GKJ Karangasem yang saat ini telah berumur 3 tahun. Ya Tuhan, Engkau sendiri mengetahui kami, kelemahan kami, keterbatasan kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan tidak meninggalkan GKJ Karangasem. Berkatilah sehingga GKJ Karangasem dapat berjalan setapak demi setapak, akhirnya dapat memuliakan nama-Mu
senantiasa. Ya Tuhan, kami mendoakan pada orang-orang tua Jemaat GKJ Karangsem, golongan Adi Yuswa lansia. Engkau sendiri mengetahui keberadaannya yang penuh kerentanan, baik fisik maupun mentalnya ya Tuhan. Berkatilah dan jangan tinggalkan kami, para Adi Yuswa lansia ini. Berilah kekuatan dan kesehatan, sehingga kami dapat mengikuti jalannya kebaktian walaupun secara online dengan baik dan tekun. Ya Tuhan, kami mendoakan pada anak-anak kami, remaja kami, berkatilah mereka yang masih menempuh pelajaran dan kuliahnya. Berilah kekuatan, kerajinan, sehingga dapat belajar dengan baik, sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas pembelajarannya di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Ya Tuhan, kami mendoakan anak-anak kami yang masih mencari pekerjaan, berkatilah mereka, sehingga pada suatu hari nanti akan mendapat pekerjaan sesuai dengan keinginannya. Ya Tuhan, kami juga mendoakan anak-anak kami yang belum ketemu jodohnya. Kiranya Tuhan berkati sehingga pada masa yang akan datang dapat ketemu jodohnya, sehingga dapat membina rumah tangganya. Ya Tuhan, Engkau sendiri mengetahui keberadaan kami satu persatu, anggota kelompok mendungan, baik yang masih muda, baik yang pasangan suami istri muda, pasangan suami istri yang dewasa, maupun yang lansia. Berkatilah mereka, jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Pada saat ini kami hendak mengakhiri persekutuan dalam mengisi bahan materi roti rogi ya Tuhan. Bila mana terdapat kekurangan dan kesalahan, kiranya Tuhan mengampuni. Doa yang tiada sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kekal, yang kami percayai. Amin.